Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Umma Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 9, Mbah Parman dan Nyai Mutik. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Karya Karsa Umma Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Gendis! Gendis! Permana berteriak mencari sosok istrinya, kemana perginya dia? Gendis! Gendis! Permana terus berteriak-teriak, namun tak ada jawaban hingga akhirnya dirinya menemukan istrinya tengah berjongkok di bawah pohon terembesi yang cukup besar di belakang rumah. Perlahan Permana mendekati Gendis dari arah belakang, istrinya itu seperti tengah sibuk dengan sesuatu. Gendis! Permana memanggil nama istrinya, tapi tak ada jawaban, tangannya terulur memegang pundak istrinya. Perlahan Gendis berhenti dari aktivitasnya lalu memutar tubuhnya. Permana terjungkal hingga terduduk di tanah karena kaget melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Gendis istrinya itu tengah melahap seekor ayam hitam yang masih lengkap bentuknya. Gendis melempar ayam hitam itu ke depan Permana, si ayam masih menggelepar. Mulut Gendis penuh dengan darah, bola matanya berwarna putih semua. Berikan aku persembahan Permana. Atau istrimu akan aku bawa. Baik Mbah, jangan bawa istri saya Mbah. Gendis jatuh pingsan setelah Permana mengiyakan perkataan makhluk yang ada di dalam tubuh istrinya. Permana merangkak menemui tubuh Gendis, perlahan membersihkan darah ayam yang ada di mulutnya, selanjutnya menggendong tubuh sang istri. Juragan! Paijo tergopoh-gopoh berlari menemui juragannya. Jo, siapkan sesajen seperti biasanya. Baik juragan. Permana termenung di depan istrinya yang masih pingsan di pembaringan. Terlihat Tumini sibuk mengoleskan minyak kayu putih agar Den Ayunya segera sadar. Permana melamun, ternyata ancaman Kilau benar-benar terjadi. Jika Permana memutus perjanjian sebelum masanya, maka Gendis akan menjadi tumbal. Telat beberapa jam saja memberikan sesajen, lelembut milik Kilau sudah merasuki Gendis. Sejak dulu Kilau memang menyukai perempuan cantik, konon mereka akan dihamili lalu dimakan janinnya. Perempuan-perempuan itu hanya dijadikan tempat memperoleh tumbal ilmu kesaktian segara nyawa, di mana si penganut ilmu hitam ini akan berumur panjang jika mengambil nyawa janin-janin bayi yang masih suci. Kang Mas. Gendis yang tersadar membuyarkan lamunan Permana. Bagaimana perasaanmu Gendis? Aku pusing Kang Mas. Permana mendudukkan Gendis, memberikan segelas teh hangat. Gendis meminumnya dengan tergesa-gesa. Kang Mas Anu. Gendis melirik Tumini, yang dilirik paham lalu undur diri dari hadapan majikannya. Kenapa Gendis? Tadi aku melihat Kilau mondar-mandir di depan rumah kita Kang Mas. Lalu? Aku bersembunyi di kamar Kang Mas, aku takut. Tapi setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Permana menarik nafas panjang, entah mengapa semenjak dirinya memutuskan untuk membunuh Sumirah, hidupnya menjadi tidak tenang. Terlebih dirinya masih terikat perjanjian dengan Kilau. Gendis? Ya Kang Mas. Jauhi Kilau. Sekarang beralih ke sudut pandang Sumirah. Kenapa kau melamun Sumirah? Nyai Mutik mendatangi Sumirah yang tengah melamun di depan rawa ireng, kini bau busuk tak lagi mengganggu indera penciumannya. Nyai Mutik, bagaimana cara saya mendapatkan keturunan? Bukankah saya harus mengorbankan 24 keturunanku lagi? Apa Kanjeng Ratu memberimu tempo waktu Sumirah? Tidak Nyai. Berarti kamu masih punya waktu, bukankah kamu sedang berusaha membalas dendam kepada Gendis dan Permana? Tadi aku bertemu dengan seorang kakek tua, sehingga aku gagal Nyai. Kakek tua? Iya Nyai, entah kenapa kekuatanku melemah hanya dengan disentuh oleh ujung jarinya. Siapa kakek itu Sumirah? Dia Mbah Parman Nyai. Seorang kakek penjaga makam di desaku. Parman?
Tubuh Nyai Mutik limbung, hampir saja jatuh tersungkur di tanah jika tidak ditangkap oleh Sumirah. Nyai kenal dengan Embah Parman? Dia mantan suamiku Sumirah, jauhi dia dan keturunannya. Mantan suami? Ayo kembali ke pondok Sumirah, aku akan menceritakannya. Ini akan menjadi pengalaman yang bisa membantumu agar tidak mengalami nasib yang sama sepertiku. Sumirah mengangguk lalu memejamkan mata. Saat matanya terbuka dirinya dan Nyai Mutik sudah sampai di pondok mereka. Sumirah mengambilkan segelas air untuk Nyai Mutik yang masih terlihat syok. Tadi kau bertanya bagaimana cara memberikan tumbal keturunan kan Sumirah? Jawabannya adalah dengan pernikahan. Seperti yang aku lakukan dulu. Aku pun harus memenuhi seluruh tumbal, sejumlah kelopak teratai yang telah aku makan. Aku menikah dengan Parman, kakek yang kau temui tadi. Nyai Mutik meminum perlahan minumannya lalu menarik nafas panjang. Aku menikahinya karena telah jatuh cinta. Usai membalas dendam, aku harus membayarnya sesuai perjanjian. Memberikan 15 keturunanku. Aku menikah dengan Parman demi membayar hutang dan karena telah jatuh hati kepadanya. Sumirah mendengarkan kisah Nyai Mutik, yang entah kenapa terdengar menyedihkan. Aku mengabaikan pantangan ketiga karena aku telah dibutakan oleh cinta. Parman adalah lelaki dengan hati yang dipenuhi Tuhannya. Sumirah kaget, ternyata lelaki yang disebutkan oleh Nyai Mutik tempo hari berada di desanya. Awalnya kami hidup dengan bahagia, walau aku harus terus menahan sakit saat dirinya bersujud untuk Tuhannya. Rasa sakit di tubuh bagai tersayat-sayat ribuan sembilu tatkala dia membaca kitabnya. Tapi demi rasa cintaku padanya aku menahan segala rasa. Hingga suatu hari dirinya menanyakan perihal keturunan. Kenapa aku tak juga mengandung padahal kami sudah menikah sekian tahun lamanya? Sumirah mulai paham situasinya. Bagaimana mungkin aku hamil dan melahirkan? Sementara setiap janin yang kukandung diambil oleh Kanjeng Ratu sebagai bayaran atas bantuannya membalaskan dendamku. Kau pahamkan maksudku Sumirah? Sumirah menganggukkan kepala. Hingga suatu hari Parman mengabarkan berita yang sangat mengagetkan. Dirinya mengaku bahwa sebenarnya telah memiliki seorang istri di pulau seberang. Dia meminta izin padaku untuk bisa menemui istri pertamanya di pulau seberang. Istri? Jadinya istri kedua Mbah Parman? Iya Sumirah. Aku pun tak tahu jika aku dijadikan istri kedua. Awalnya aku kecewa dan sedih. Tapi Parman meyakinkanku bahwa dia akan berlaku adil dan segera setelah menemui istri pertamanya dia akan kembali padaku. Tapi kau tahu Sumirah? Janji tetaplah janji. Lelaki tetaplah lelaki, dia tak lagi kembali. Sumirah menutup mulut dengan telapak tangan saat mendengar ucapan Nyai Mutik, matanya menyiratkan kekecewaan yang teramat sangat. Aku dengan kekuatan Ratu Lintang Petak melihat sedang apa sebenarnya Parman di pulau seberang. Pantulan danau jelmaan Rawa Ireng memperlihatkan Parman sedang menggendong bayi lelaki. Ternyata istri pertamanya melahirkan. Aku masih berbaik hati menunggunya, dan memang Parman menemuiku lagi setelah anaknya lahir ke dunia. Lalu, apa yang terjadi Nyai? Parman menceraikanku tepat di kehamilanku yang ke-15, tumbal terakhir untuk penguasa Rawa Ireng. Ternyata dirinya tahu siapa aku sebenarnya, aku bukanlah lagi manusia, sukmaku telah menyatu dengan sukma lelembut Rawa Ireng. Dia bilang iblis takkan bisa menyatu dengan manusia. Lagi-lagi Sumirah terkejut. Kau tahu Sumirah, apa yang aku lakukan kepada Parman untuk membalaskan dendamku? Sumirah menggelengkan kepalanya lagi. Nyai Mutik menyeringai. Setelah jabang bayi tumbal terakhir diambil sang ratu, aku berenang melewati samudra dengan wujud ularku untuk menemui wanita Parman. Aku ambil kecantikannya, kujadikan dia wadah selanjutnya. Wadah yang ada di hadapanmu saat ini adalah istri pertama Parman Sumirah. Apa Mbah Parman tidak balas dendam Nyai? Entahlah, aku pun tak paham. Dia tahu jika aku mengambil istrinya, tapi Parman hanya diam saja dan menangis. Mungkin dia tak tega membunuhku karena kini wujudku berupa wujud istri pertamanya. Bukankah kita harus mengganti wadah setiap 100 tahun sekali Nyai? Sekarang Nyai sudah 200 tahun lebih? Harusnya Nyai sudah mencari wadah sukma yang baru. Aku mengorbankan kebebasanku, aku tak ingin melepaskan wadah ini. Hingga akhirnya aku dihukum oleh Kanjeng Ratu, aku tak boleh keluar dari Rawa Ireng hingga aku mengganti wadah yang baru.
"Nyai, kenapa Mbah Parman masih hidup? Seharusnya sebagai manusia biasa dia sudah mati?" "Entah Sumirah, aku tak paham. Aku dulu yang begitu mencintainya tak pernah menanyakan apapun karena memang tak ada hal yang aneh pada dirinya. Dia hanya lelaki biasa yang sangat mencintai Tuhannya. Apa Nyai tidak ingin membunuh Mbah Parman?" "Tidak Sumirah. Aku tak perlu menghukum lelaki itu. Tuhannya telah menghukumnya. Parman hidup lama dengan kesedihan kehilangan wanita yang dia cintai." Beralih ke sudut pandang Permana. "Ada mayat. Ada mayat di pinggir kali." Suara kentongan bambu terus dibunyikan. Warga desa Kalimas dihebohkan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang tewas di pinggir kali. Mayat itu ditemukan oleh seseorang yang akan menjaring ikan pada malam hari. Keadaan si mayat sangat menyedihkan karena tanpa busana, tubuh penuh luka lebam, serta mata melotot seolah menahan sakit yang teramat sangat. Malam yang biasanya sepi kini menjadi sangat ramai. Para warga berkumpul untuk melihat siapa gerangan yang meninggal, termasuk Permana dan Gendis. Sepasang suami istri itu penasaran kenapa desa Kalimas geger. Suara kentongan menggema ke seluruh penjuru desa. Permana menerobos kerumunan orang yang sedang berkumpul sambil berbisik-bisik entah apa. Lelaki itu sangat penasaran dengan sosok mayat yang ditemukan warga. "Lestari!" Permana berteriak saat tahu jika yang meninggal adalah adik perempuannya. Gendis yang syok menutup matanya. Permana bergegas memanggil anak buahnya sambil menutupi mayat adiknya dengan daun pisang karena warga yang hadir hanya melihat tidak berusaha menutupi tubuh si mayat. "Jo! Paijo! Ambilkan kain cepat!" Di juragan. Paijo dengan sigap berlari ke rumah mengambil pesanan juragannya. "Aduh!" Paijo yang tergesa menabrak seorang perempuan hingga si perempuan terjatuh. "Maaf, saya buru-buru." Perempuan itu menundukkan kepala dengan posisi terduduk di tanah. "Mari saya bantu berdiri Mbak." Paijo mengulurkan tangannya. Namun tubuh Paijo seketika membeku saat perempuan itu menampakkan wajah ayunya. Wajah yang tak asing bagi Paijo. "Sumirah!" Paijo berucap dengan terbata-bata sambil menunjuk wajah perempuan ayu di depannya. Mata Sumirah berubah menjadi mata seekor ular, menatap lekat ke bola mata Paijo. Paijo terhipnotis kemudian membantu Sumirah berdiri. Paijo memperlakukan Sumirah seperti junjungannya dan dirinya adalah pengikutnya yang siap melakukan apapun perintah sang tuan. Sumirah berdiri lalu membisikkan kata-kata ke telinga Paijo. Paijo mengangguk perlahan. "Gih Nyai Sumirah, perintah Nyai akan segera saya lakukan." Setelah Paijo menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sumirah, angin berhembus dengan kencang, Sumirah juga ikut menghilang. Paijo yang tersadar menjadi linglung dan bingung kenapa dirinya berada di sini. Paijo terlihat menggaruk kepalanya sambil berputar-putar di tempat. "Aduh! Harus cepat, sebelum juragan marah." Paijo yang teringat dengan perintah Permana langsung berlari cepat untuk pulang ke rumah juragannya. Dia harus mengambil pesanan juragannya. "Lama banget kamu Jo." "Maaf juragan." Paijo tidak berani bilang jika dirinya tadi malah kesasar di tempat yang lain, sehingga dirinya terlambat. Permana dan Paijo dibantu warga desa membawa jenazah Lestari ke rumah biung Permana. Tapi alangkah kagetnya Permana saat melihat si jago merah dengan serakah melahap habis rumah sang biung bersama penghuninya. "Biung!" Permana berteriak kencang sambil berusaha masuk ke dalam rumah untuk menolong biungnya, namun dicegah oleh Paijo dan warga. "Jangan juragan. Berbahaya. Juragan bisa celaka kalau nekat masuk." "Biungku Jo. Biungku masih di dalam rumah Jo. Aku harus menolongnya." "Jangan juragan. Juragan jangan masuk. Bahaya." Paijo sekuat tenaga menahan tubuh Permana yang berusaha menerobos si jago merah yang tengah berkobar dengan ganasnya. Lelaki itu histeris melihat kobaran api di hadapannya. Sementara itu, di balik pohon seorang perempuan dengan wajahnya tertutup oleh selembar kain hijau tersenyum. "Nikmatilah, Kang Mas Permana. Ini baru permulaan. Ini hanya awal dari penderitaanmu Kang Mas." Permana terduduk lemas saat melihat jenazah biungnya ditemukan terbakar dan sepenuhnya menghitam.
Ditambah lagi dirinya baru saja menemukan adik perempuannya yang juga tewas mengenaskan di pinggir kali. Tangan Permana mengepal erat. Dirinya sangat marah dengan orang yang telah berani melakukan hal ini kepada dirinya. Kurang ajar. Sialan. Bangsat. Permana menjerit sekuat tenaga, emosinya benar-benar meledak. Di hadapan kedua jenazah orang yang disayangi, dirinya berjanji akan mencari siapa pelakunya dan akan membalasnya 100 kali lipat lebih kejam. Paijo melangkahkan kakinya entah kemana, dirinya bingung. Paijo menemukan jalan setapak dari susunan batu bata merah, karena bingung Paijo akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalan setapak tersebut. Kenapa jalannya panjang sekali? Paijo bermonolog dengan dirinya sendiri. Jalan yang dia lalui seperti tak berujung, pinggirnya dihiasi oleh ratusan pohon jati yang berjejer rapi. Keringat membasahi tubuhnya. Akhirnya Paijo berhenti di ujung jalan setapak di mana ada sebuah danau yang sangat indah. Matanya melotot, seumur-umur baru kali ini dirinya melihat danau seindah ini. Kang Mas Paijo. Paijo mendengar suara halus perempuan memanggil namanya. Paijo tersenyum lalu membalikkan badannya. Tumini, Paijo melotot saat berbalik arah, yang dia lihat bukan Tumini istrinya, melainkan Sumirah yang terlihat sangat cantik dengan kemben warna hijau dan merah menyala di dadanya. Ujung jari emasnya juga berwarna merah menyala. Wajahnya sangat ayu, aroma wangi tubuhnya tercium padahal masih berjarak sekian meter dari tempat Paijo yang tengah berdiri terpesona. Sumirah mendekat, setelahnya tangan mulus Sumirah mengelus perlahan wajah Paijo yang mematung. Sumirah memeluk Paijo menegang karena dipeluk oleh perempuan yang begitu menawan. Sumirah mengarahkan bibirnya ke telinga Paijo. Aku akan memberikan hadiah kepadamu karena telah melaksanakan perintahku dengan sangat baik, Kang Mas Paijo. Hadiah? Iya Kang Mas Paijo, hadiah. Paijo merinding saat nafas hangat Sumirah masuk ke telinganya. Kenapa kamu mau memberikan aku hadiah? Paijo merasa aneh kenapa tiba-tiba perempuan yang memeluknya ingin memberikan dirinya hadiah. Hadiah ini karena Kang Mas telah menuruti perintahku. Yaitu membunuh Lestari dan biungnya. Paijo langsung menarik tubuh Sumirah yang memeluknya. Maksudmu apa Sumirah? Membunuh? Aku membunuh? Sumirah mengelus halus pipi Paijo, senyum manis kembali dia berikan. Dahinya dia tempelkan di dahi Paijo yang telah dibanjiri oleh keringat. Kamu adalah orang yang telah membunuh adik dan biungnya Permana, apa kamu lupa Kang Mas? Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin membunuh mereka. Kamu pasti bohong Sumirah. Sumirah tersenyum, menarik wajahnya dari wajah Paijo. Kemudian melangkahkan kaki ke belakang. Tangan kanannya berada di depan bibirnya meniupkan debu hijau tepat wajah Paijo. Seketika Paijo teringat bagaimana dirinya mengajak Lestari keluar dari rumah setelah memberikan obat tidur kepada biungnya. Mengajaknya ke kali di mana dulu Sumirah disiksa oleh Permana, di situ pula Paijo memperkosa Lestari, menyiksanya lalu membunuhnya. Paijo menjerit sambil memegang kepalanya. Kini ingatannya beralih, di mana saat dirinya pulang untuk mengambil jarik pesanan Permana, tapi berbelok untuk membakar rumah Lestari setelah dirinya menghabisi nyawa gadis itu. Paijo melihat dengan jelas di mana dirinya membakar rumah ibu juraganya, Permana di mana biungnya sedang tertidur pulas. Tidak, Paijo memegang kepalanya, tubuhnya yang limbung jatuh terduduk di tanah sambil terus memegangi kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Mas. Mas. Sadar Mas. Tumini menepuk-nepuk wajah Paijo yang tertidur sambil berteriak-teriak. Makanya Mas. Kalau maghrib itu jangan tidur, pamali. Paijo tertidur dengan peluh membanjiri tubuhnya. Matanya memindai sekeliling. Ternyata hanya mimpi. Mimpi apa kamu toh Mas sampai teriak-teriak begitu? Paijo memegang kepalanya yang sakit, kenapa dirinya tiba-tiba lupa dengan mimpi barusan? Paijo menggelengkan kepalanya ke arah Tumini. Aku buatkan teh panas ya Mas. Maghrib-maghrib jangan tidur. Banyak lembut yang sedang keluar. Tumini pergi sambil terus mengoceh, Paijo memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Tiba-tiba angin dingin melesat dengan cepat di belakang tengkuknya. Telinganya mendengar suara perempuan. Lakukan tugasmu selanjutnya, Kang Mas Paijo.
Sekarang beralih ke sudut pandang Permana. Apa ini Gendis? Kamu mengkhianati aku? Kamu selingkuh dengan kompeni sialan itu? Hah? Kurang ajar kamu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tidak Kang Mas, aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak selingkuh dengan Meneer John Kang Mas. Sumpah. Bohong, dasar perempuan murahan. Gendis tersungkur karena ditampar bertubi-tubi oleh Permana. Gendis terisak sambil memegangi pipinya yang merah. Ujung bibirnya pun telah meneteskan darah. Ini surat dari Meneer sialan itu. Masih mau mengelak? Kamu mau jadi gundiknya, hah? Permana melempar dengan kasar selembar kertas yang sudah kusut karena diremas olehnya tepat di wajah sang istri yang telah basah dengan air mata. Gendis tidak tahu dari mana suaminya itu mendapatkan surat rahasia yang dikirim Meneer John untuknya. Padahal seingatnya surat itu sudah dirinya bakar hingga menjadi abu sesaat setelah dirinya selesai membaca surat cinta tersebut. Entah kenapa semenjak dirinya terakhir kali bertemu dengan sang Meneer, hati Gendis selalu merindu. Wajah sang Meneer selalu terbayang di pelupuk matanya. Hingga akhirnya hatinya tak lagi mampu menahan lalu mengirimkan sepucuk surat kepada Meneer John. Gayung bersambut, sang Meneer membalas suratnya dan berjanji akan menyambutnya di Batavia. Gendis sudah bersiap kabur meninggalkan Permana dan menemui Meneer John. Tapi dirinya tak menyangka jika suaminya sudah terlebih dahulu mengetahui rencananya. Kamu mau kaburkan Gendis? Kamu mau lari dariku dan pergi ke Batavia agar bisa hidup dengan Meneer sialan itu? Iya kan Gendis? Tidak Kang Mas, aku sangat mencintaimu. Sumpah Kang Mas. Masih berani berbohong kamu? Dasar perempuan murahan. Aku sudah menuruti segala keinginanmu, memberimu harta, bahkan membunuh Sumirah pun aku lakukan demi untukmu. Tapi inikah pembalasanmu, hah? Dasar perempuan tak tahu diuntung. Menyesal aku telah menikahimu. Ampun Kang Mas. Permana menarik rambut Gendis hingga wajahnya mendongak ke atas. Permana menatapnya tajam. Sampai mati pun aku tidak akan melepaskanmu Gendis. Apalagi membiarkanmu pergi dengan kompeni sialan itu. Sudah banyak yang aku korbankan demi kamu. Permana menatap nyalang wajah istrinya yang ketakutan dan sudah dibanjiri air mata. Ikut aku kamu. Tidak Kang Mas, sakit Kang Mas. Ampun. Permana menyeret paksa tubuh Gendis, membawanya ke kamar belakang. Memasung kaki Gendis agar istrinya itu tak bisa pergi kemana-mana. Jangan Kang Mas, ampun Kang Mas. Permana tak peduli dengan rintihan dan permohonan dari Gendis, dirinya tetap memasang pasung di kaki istrinya itu. Kamu milikku Gendis. Selamanya. Jangan harap kamu bisa-bisa pergi ke Batavia menemui Meneer sialan itu. Permana berkacak pinggang, memelototi Gendis yang sibuk berusaha melepaskan pasungan kakinya. Permana mencengkram rahang Gendis. Aku sudah pernah bilang padamu Gendis. Jangan pernah mengkhianatiku. Sekarang, rasakan akibatnya. Gendis meringis kesakitan saat Permana melepaskan tangannya kasar. Kang Mas. Kang Mas. Jangan tinggalkan aku, Kang Mas. Maafkan aku, Kang Mas. Kang Mas. Gendis terus berteriak saat Permana meninggalkannya sendirian di kamar belakang. Jo, Pai Jo. Gi Juragan. Aku mau pergi menemui Kilau, kamu awasi Gendis, kasih makan dia, jangan sampai kabur. Gi Juragan. Gendis terisak di dalam kamar, dirinya tak menyangka suaminya bisa menemukan surat itu, dirinya juga tak menyangka Permana suaminya tega memasung dirinya. Pintu kamar terbuka, Gendis yang tengah merenungi nasib terbelalak melihat siapa yang masuk ke kamar. Kamu. Permana harus melakukan perjalanan selama 3 hari untuk bisa menemui Kilau yang rumahnya berada di pesisir pantai selatan, lebih tepatnya sebuah gua bukan rumah. Rumah Kilau sebenarnya ada dan megah serta dipenuhi oleh perempuan cantik. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan itu asli atau makhluk jadi-jadian karena paras mereka yang sungguh jelita. Permana tadi sudah sampai di rumah Kilau, tapi kata perempuan yang mengaku sebagai istrinya berkata jika Kilau sedang bersemedi di gua di pantai selatan. Permana yang paham langsung pergi, dirinya takut terayu bujuk pesona para wanita Kilau.
Banyak lelaki yang jika sudah masuk ke rumah dukun sakti itu tanpa didampingi oleh si empunya rumah, maka dia tidak akan keluar hidup-hidup. Jasad mereka ditemukan tinggal tulang belulang di pinggir segara. Permana yang sudah berada di mulut gua ragu untuk memasukinya. Takut jika dirinya mengganggu Kilau yang sedang bersemedi sehingga membuatnya marah. "Masuklah, aku menunggumu." Terdengar suara Kilau dari dalam gua. Aroma dupa dan kemenyan tercium kuat. "Duduklah." Permana duduk di depan Kilau yang tengah bersila dengan mata terpejam. "Apa yang kau inginkan, Permana, hingga jauh-jauh datang menemuiku? Aku pikir kau akan tergoda oleh perewangan yang kau temui di rumahku." Permana kaget karena ternyata Kilau tahu jika dirinya telah berkunjung ke rumahnya dan bertemu dengan perempuan cantik. Kilau mengangkat sebelah bibirnya, matanya masih tertutup rapat. "Sudah, jangan kau pikirkan kenapa aku bisa tahu kau datang mencariku. Sekarang katakan, apa maumu? Saya ingin tahu siapa yang membunuh Lestari dan biungku." Kilau berdehem, membuka sebelah matanya kemudian menutupnya kembali. Permana yang paham meletakkan sekantong uang di depan Kilau. Terdengar suara gemerincing uang, pertanda jika kantong yang diberikan oleh Permana isinya banyak. Lagi-lagi Kilau berdehem lalu membuka kedua bola matanya. Menatap tajam Permana. "Yang ingin kamu ketahui itu, yang melakukannya atau yang menyuruhnya? Karena mereka adalah dua orang yang berbeda." "Berbeda?" "Iya. Ada orang yang mengirim guna-guna kepada orang lain, agar orang tersebut patuh dengan dirinya, lalu melaksanakan semua keinginannya. Yaitu memerintahkan untuk membunuh adik dan biungmu. Siapa yang menjadi dalangnya, Ki? Kau tak ingin tahu siapa yang menjadi pembunuhnya?" "Saya ingin tahu, tapi uang saya tidak cukup." "Hahaha, karena kau sudah menjadi pelanggan setiaku, untuk kali ini akan aku beritahu keduanya. Siapa yang menjadi pembunuh dan siapa yang menjadi dalangnya." Permana merasa sangat tegang karena sebentar lagi dirinya akan mengetahui siapa yang telah membunuh keluarganya. Kilau menyiram bejana yang berisi arang menyala dengan kemenyan, asapnya membumbung memenuhi gua. Permana terbatuk-batuk karena pengap. "Berikan." Kilau mengulurkan tangannya ke arah Permana. "Apa, Ki?" "Sehelai rambutmu, bodoh." Permana meringis lalu mencabut rambutnya, lalu memberikannya kepada Kilau. Kilau memasukkannya ke dalam arang yang menyala. Asapnya menyala bercampur dengan percikan-percikan api. Kilau meniupkan asapnya ke wajah Permana. "Hirup asap ini agar kau dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada biung dan adikmu itu." Permana menghirup asap kemenyan tersebut. Kepalanya menjadi berat dan sangat sakit. Permana berteriak sambil memegangi kepalanya yang terasa hampir pecah. Perlahan dalam pandangannya Permana melihat lelaki tengah memperkosa adiknya. Wajah lelaki itu buram namun bentuk badan dan pakaian lelaki itu sangat jelas. Tak lama, Permana kembali berteriak. Kini bayangannya beralih di mana lelaki yang sama membakar rumah biungnya. Sang biung yang tertidur pulas tidak tahu jika rumahnya terbakar. Tiba-tiba bayangan di kepala Permana beralih menjadi seorang perempuan muda yang menutup wajahnya dengan selendang hitam. Tatkala si perempuan akan membuka penutup wajahnya, tiba-tiba tempat arang dan dupa milik Kilau meledak, suaranya sangat keras. Bahkan langit-langit gua pun bergetar. Kilau terjungkal dengan mulut memuntahkan darah, sementara Permana pingsan dengan hidung mimisan. Kilau berdiri berkacak pinggang sambil berteriak, matanya melotot. "Keluar kamu Sumirah," bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.